Baik, selamat datang kembali di acara Indo Anestesia. Sebelumnya kami ingin meminta maaf karena tadi ada sedikit technical problem. Jadi tadi bandnya agak sedikit terlambat, tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Untuk sesi siang ini, kita akan membicarakan tentang the role of conscious sedation in anesthesia. Dan untuk acara ini, saya hendak berterima kasih kepada PT Fresenius KB Indonesia yang sudah mensponsori acara ini. Kita punya dua pembicara ternama dalam bidang anestesia, yaitu Dr. Sri Puspitasari dan Dr. Dita Adityaningsih. Dan untuk sesi ini akan dibawakan langsung oleh Dr. Adri Sugiarto. Sebelumnya saya mau mengingatkan juga, hari ini kita tetap ada 3 giveaway, jadi untuk para peserta, rekan-rekan yang berada di Indonesia, terus ikuti acara Indo Anestesi sampai nanti sore, nanti kita akan umumkan 3 peserta yang beruntung untuk mendapatkan giveaway di hari Minggu ini. Untuk Dr. Adri, silahkan dok. Ya, terima kasih Dr. Krisha. Kita mulai sesi berikutnya ya. Seperti yang dibilang oleh Dr. Krisha, siang ini kita akan berbicara banyak soal monitoring kedalaman anestesi, terutama hari ini kita akan bahas soal alat monitor yang relatif baru. Alat monitor adalah Connox. Nanti ada 2 pembicara, ada Dr. Sri Puspitasari dan kemudian diikuti oleh Dr. Dita Adityaningsih. Dr. Sri Puspitasari akan berbicara tentang Connox dengan subjudul mengenai Advancement in Monitoring Anesthesia. Sebelum Dr. Sri Puspitasari presentasi, ya, saya akan memperkenalkan dulu siapa Dr. Sri Puspitasari. Mungkin sudah banyak yang kenal Dr. Sri Puspitasari. Beliau lahir di Surabaya, lulusan anestesi Surabaya juga dari Airlangga University, dan saat ini bekerja di Sutomo Hospital di Surabaya juga. Beliau mendalami fellowship kardiovaskular dan juga konsultan dari intensive care medicine. Nanti waktu yang diberikan untuk Dr. Sri Puspitasari adalah 45 menit, cukup banyak, mudah-mudahan banyak yang kita dapatkan dari presentasi Dr. Sri Puspitasari. Kita mulai saja ya dok ya, kayaknya udah pada nunggu lama. Silakan dok, mempresentasikan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Susilo Chandra yang telah berkenan untuk saya berbicara di sini. Terima kasih kepada Dr. Adri yang sudah memperkenalkan saya dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih pada guru-guru dan para senior sekalian serta Dr. Karika. Oke, pada pagi ini kita berkesempatan untuk membahas mengenai Connox Assessment in Monitoring Anesthesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu secara umum, kemudian anestesia room dan outside room, kemudian juga untuk di ICU. Oke, kalau kita misalnya mengingat kembali mengenai history of anestesi, kita mulai dari zaman dahulu kala oleh nenek moyang kita. Kemudian ditemukannya ether pada tahun 1800 ya. Kemudian pada tahun 1950 mulai sudah ditemukan inhalasi dan masker relaksan. Kemudian dilakukan PCI dan PCS. Kita mulai menuju masa depan dengan nanoteknologi anestesia. Ternyata apa daya corona mengambil kita dan kita harus standby di sini di 2020. Tapi tetap kita harus optimis atas apa yang akan kita hadapi. Oke, kalau kita ingat detail dan general anestesia terdiri dari analgesi dan muscle relaksan.
Definisi consciousness bisa diingat bahwa consciousness adalah suatu kondisi di mana pasien mampu mengolah informasi dari sekitarnya dan memberikan respon terhadap stimuli yang ada. Sedangkan pain dia hanya bersifat seperti emosi mengenai sensori dan emosi yang tidak nyaman yang berkaitan dengan jaringan yang rusak. Sedangkan nociception lebih bersifat physiological. ASA pada tahun 2019 mulai membagi berbagai sedasi, yaitu dengan minimal sedasi, moderate, deep sedation, dan general anesthesia. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai conscious sedation, di mana tergolong dalam moderate sedation atau analgesia. Pada conscious sedation ini diharapkan pasien masih memiliki kemampuan untuk merespons secara verbal atau secara taktil stimulasi dari dokter anestesi, sedangkan untuk airway, ventilasi, dan kardiovaskular masih tetap intak. Monitor anesthesia care, di mana kita sebagai anestesi sebagai provider untuk proses diagnostik dan terapi. Indikasi dari monitor anesthesia care adalah kebutuhan terhadap adanya anestesi yang lebih dalam dan sedasi yang diberikan pada level moderate, tergantung dapat juga termasuk apabila kita memerlukan konversi pada general atau regional anestesi. Karena sedasi ini adalah suatu proses yang kontinu, tentu saja sulit untuk memprediksi kapan individu ini akan merespon terhadap stimulan. Dalamnya sedasi seringkali bervariasi tergantung misalnya prosedur, kemudian ini akan membuat kita harus secara waspada, vigilant, dan terus-menerus melakukan assessment dan dokumentasi. Procedural sedation adalah sejumlah prosedur di mana dilakukan secara non-invasif atau minimal invasif dan sangat berkembang pada saat ini. Pada masa depan, maka anestesi ambulatori akan sangat berkembang sehingga diharapkan kita dapat memberikan pelayanan sedasi dan anestesi yang appropriate dan adequat pada pasien. Sedasi dan analgesi ataupun keduanya sangat dibutuhkan untuk intervensi atau diagnostik tersebut. Individualized care sangat penting karena setiap pada pasien yang memerlukan procedural sedation analgesia tidak selalu membutuhkan semua jenis anestesi. Kadang pasien itu hanya membutuhkan anti-ansietas atau hanya karena tidak bisa berbaring karena nyeri atau karena tidak bisa diam pada saat prosedur, atau pasien itu hanya ketakutan saja yang mungkin bisa dihilangkan dengan cara kita memberikan edukasi kepada pasien mengenai prosedur yang akan dijalani dan keamanan yang akan kita upayakan kita berikan kepada pasien. Begitu juga bisa juga sebagai kombinasi dari seluruh intervensi tersebut. Pada prosedur sedation anesthesia sangat efektif apabila pada prosedur tersebut juga diberikan lokal anestesia jika memang diperlukan. Sehingga mohon maaf. Pada prosedur apa yang termasuk prosedur sedation? Prosedural sedation meliputi prosedur pada dokter gigi pada saat kita melakukan fleksibel optik laringoskopi dan bronkoskopi, laserasi pada anak-anak yang memerlukan tindakan, kemudian pada saat aspirasi dari tulang, dapat juga pada debridement burn yang ringan, pada tindakan kateterisasi kardiak, tindakan kardioversi,
endoskopi, misalnya gastroskopi, kemudian kolonoskopi, dan juga reduksi dari atau reposisi. Selain itu juga dapat diperlukan pada interventional radiologi, misalnya seperti DSA dan lain sebagainya, torakosintesis dan juga torakotomi atau chest replacement. Tapi torakotomi mungkin sebaiknya tindakannya misalnya semisal untuk biopsi, jadi bukan untuk open yang torakotomi, di mana pasti akan lebih aman jika kita menggunakan general anestesi. Selain itu dapat juga diperlukan pada operasi-operasi di kamar operasi, misal olecranotomi, endoscopic spine surgery, plastic facial surgery, kemudian juga ekstraksi dari gigi geraham belakang. Pemberian dan monitoring dari sedasi sangat penting dan walaupun nampak sederhana, namun bisa sangat menantang. Banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan saat kita memberikan terapi pada pasien saat memiliki berbagai komorbid penyakit, misalnya. Bahkan beberapa prosedur anestesi membutuhkan level yang lebih dalam daripada sedasi tersebut. Dan kadang prosedur dari yang dilakukan operator memberikan stimulasi nauseous yang lebih besar. Sementara untuk mereview dari monitor anesthetic care, ternyata ASA mendapatkan bahwa overdose dari obat sedasi sangat besar pengaruhnya, mengakibatkan respirasi depresi dan responsibel untuk 21% dari tuntutan hukum. Sehingga disimpulkan penting sekali untuk melakukan monitoring yang sangat baik. Ini adalah beberapa guidelines dari organisasi internasional. Yang pertama adalah dari American Society of Anesthesiology, Association of Great Britain and Ireland, European Society of Anesthesiologists, dan Australia and New Zealand College of Anesthesiologists. Dari keempat guideline internasional tersebut, semuanya memberikan rekomendasi untuk dilakukannya assessment of depth sedation. Kemudian juga selain itu tentunya tekanan darah dan pulse oximetry. Sedangkan untuk elektrokardiogram, Australia dan New Zealand masih mempertimbangkan penggunaan untuk monitoringnya. Jadi dapat disimpulkan ini merupakan hal yang tidak boleh kita anggap enteng dalam melakukan pekerjaan kita. Sedation score yang kita ingin capai dari prosedural analgesia atau anestesi adalah moderate sedation, ya, sehingga akan menghasilkan conscious sedation, di mana kondisi depresi oleh obat tersebut akan menghasilkan pasien yang masih bisa memberikan respon terhadap verbal dengan rangsang minimal. Apa kita kalkulasikan, maka dapat terjadi kondisi Ramsay score-nya sekitar 2-4. Nah, pada pemberian sedasi dan monitoring diperlukan assessment secara periodik terhadap kedalaman sedasi dan analgesi, di mana tindakan kita ini bisa mengganggu prosedur dari operator, dan apabila pasien itu jauh dari jangkauan kita, misalnya CT scan atau MRI, atau mungkin juga radioterapi, itu juga akan membuat kita kesulitan melakukan pekerjaan kita. Nah, sedasi dan delivery monitoring ini bisa digunakan dengan memanfaatkan short acting sedatif dan opiat untuk pain control. Pada saat ini, apalagi dengan adanya misalnya Sugammadex atau Nokoba atau Flumazenil ya, tapi rasanya Flumazenil masih belum masuk Indonesia, itu sangat membantu pekerjaan kita untuk melakukan sedasi. Nanti pada sesi selanjutnya mungkin Dr. Dita akan menjelaskan mengenai medicine ini.
Dan pemberian sedasi ini sangat memerlukan monitoring, terutama apabila ada non-invasive monitoring, sangat membantu. Apabila kita sudah melakukan ketiganya, maka kita bisa melakukan yang baik, di mana pasien akan safe, mengalami pain dan cemas yang minimal, kemudian juga mengurangi gerakan pasien pada saat tindakan atau prosedur, dan memungkinkan suksesnya dari prosedur tersebut. Kemudian yang penting juga mengembalikan pasien pada kondisi di mana sebelum dia mendapatkan prosedur sedasi tersebut. Sekarang kita tengok lagi bagaimana sejarah dari monitoring anestesia. Pada saat awal tadi kita sudah bicara bagaimana sejarah pada anestesi. John Snow tahun 1847, beliau melihat dan mengamati pasien-pasien yang mendapatkan ether. Ternyata pada sebagian pasien itu masih mengalami nyeri. Kemudian pada tahun 1917, Goodell mulai mengaplikasikan, mempropos sebuah chart di mana terdapat 4 stage anestesia. Kemudian setelah itu berkembang adanya relaksan, sehingga Goodell chart ini sudah tidak bisa lagi dipakai. Pada tahun 1950 mulai berkembang adanya Liverpool Technique. Liverpool Technique ini teknik anestesi yang menggunakan mostly relaksan lebih banyak, sehingga banyak sekali kejadian awareness pada saat itu. Ada seorang pasien yang mengeluhkan bahwa dia bangun dalam kondisi sangat nyeri, namun tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga saat itu insiden dari awareness sangat meningkat, sekitar 2,9%. Sehingga pada tahun 1965, Markle dan Eiger juga mempropos suatu prinsip dari MAC, di mana dikatakan apabila kita memberikan 0,7 sampai 1,3 MAC, maka akan meminimalisir adanya kejadian dari awareness. Namun tentu saja kita harus juga mengingat banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi besarnya MAC pada tiap individu. Pada tahun 70-an, Stahl menemukan cara untuk melakukan testing pada pasien, apakah pasien itu aware atau tidak. Caranya dengan melakukan isolated forearm test. Jadi dia mengembangkan masa pendek, kemudian pasien akan dilakukan komunikasi untuk menggerakkan tangannya apabila dia bisa mendengar. Kemudian terus lanjut pada tahun 80-an. Di Harvard University banyak sekali mengalami tuntutan karena pasien aware, sehingga kemudian mereka melakukan tindakan untuk standarisasi dari anestesi monitoring supaya tidak terjadi lagi. Itu juga disambut asa dengan memberikan standar monitoring. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memonitoring kedalaman dari anestesi? Jadi ada 2 jenis. Yang pertama adalah subjektif dan yang kedua adalah secara objektif. Secara subjektif adalah secara tanda-tanda tradisional, di mana kita bisa melihat respon dari ergonomik, ya, pulse rate, sweating, tears, dan pupillary dilatation. Atau kalau kita pernah dengar adalah skor PRST. Sedangkan objektif ini ada beberapa macam menggunakan prinsip dari elektroencephalografi, ada yang menggunakan elektromyografi, dan ada juga menggunakan heart rate variability. Salah satu yang kita bahas di sini adalah proses EEG yang menggunakan Quantum Consciousness Index atau QCON. Untuk yang lain, mungkin kita akan bahas di masa yang lain. Bagaimana kita mengobservasi secara klinis kedalaman anestesi? Kita masih ingat, ya, pelajaran ini di buku Miller, ya, ada simulasi ringan dan simulasi noxious. Semakin dalam simulasinya, maka semakin dalam anestesi yang kita berikan. Responnya verbal, memori bisa berupa implisit maupun eksplisit, movement yang bertujuan atau involunteer, ventilasi, kemudian juga adanya tearing dan sweating, dan adanya perubahan dari hemodinamik. Misalnya tekanan darah meningkat apabila noxious stimulannya tidak kita imbangi dengan anestesi. Namun ingat, semua tanda-tanda tersebut memiliki pitfall.
Misalnya ventilasi, NMBA akan membuatnya itu paralyzed. Beta blocker juga akan mempengaruhi nadi dan akan bisa menimbulkan vasodilatasi. Sementara antikolinergik misalnya SA kan dapat menyebabkan midriaticum. Begitu juga opioid dan vasoaktif serta kondisi yang lain. Jadi sebenarnya bagaimana monitor yang ideal untuk anestesi sebagai gold standard? Dia harus objektif dan independen dari tradisional clinical sign ya, jadi tidak tergantung pada heart rate dan tekanan darah. Graded artinya kita bisa melakukan pengelompokan terhadap level-level dari anestesi, serta harus bisa applicable pada semua obat anestetik. Nah, respon yang didapat juga akan diharapkan bisa menimbulkan level dari memberikan respon dari stimulasi nociceptif. Kemudian yang terakhir adalah reproducible, bisa dilakukan dan diulangi lagi. Sedangkan untuk pain dan nociception monitor, ada beberapa jenis pemeriksaan atau monitoring dengan teknologi terkini. Ada yang menggunakan single parameter atau two parameter dan multi parameter. Yang single parameter misalnya nociceptive index, kemudian skin conductance, populometri, dan nociceptive flexion reflex threshold. Untuk two parameter misalnya surgical threat index dan CONOP, di mana dia menggunakan dua parameter. Untuk multi parameter saat ini tidak kita bahas, kemudian juga barangnya juga tidak ada di Indonesia saat ini. Ini adalah semua device untuk nociceptive monitoring ya, berdasarkan elektromiografi. Kemudian kalau surgical threat index berdasarkan vascular perifer dan cardiac sympathetic tone. Kemudian untuk populometri sympathetic tone berdasarkan lebar dari pupil. Namun masalahnya kita juga harus sering-sering melakukan pengecekan terhadap pupil. Dan apabila itu pasien-pasien itu adalah pasien-pasien tertentu di mana kita tidak bisa mendapatkan akses ke pasien, kita jadi tidak bisa memonitoring. Skin conduction ini sendiri adalah cukup baik karena kulit merupakan konduktor yang baik untuk sinyal-sinyal listrik. Untuk ANI, dia berdasarkan cardiac parasimpatic tone. Ini adalah multi parameter, saya tidak akan membahas. Nah, bagaimana kita menggunakan monitor yang berdasarkan proses EEG? Basicnya adalah pada saat pemeriksaan, ya, ditemukan bahwa metabolisme glukosa pada otak juga akan berubah pada saat dilakukan pemberian anestesi, sehingga diambil kesimpulan bahwa EEG berkorelasi secara linear dengan besarnya cerebral metabolic reduction yang diakibatkan oleh agent anestesi, terutama pada penelitian adalah propofol dan isofuran. Sehingga EEG tersebut dapat dilakukan pemrosesan menggunakan statistik dan secara matematik. Nah, kita tiap hari selalu mencoba untuk memberikan pasien kedalaman anestesi yang tepat, tidak lebih dan tidak kurang. Pada salah satu studi by Ekman tahun 2004 dengan 4.945 pasien, pemeriksaan berdasarkan EEG dapat mengurangi risiko terjadinya awareness hingga 5 kali lipat. Ini cukup besar. Kemudian bahkan MAS pada tahun 2004 menyatakan mendapatkan 82% risk reduction terhadap terjadinya awareness. Ini adalah gelombang-gelombang yang ada di otak kita ya, bioelectrical activity yang ada di otak kita terdiri dari alfa, beta, gamma, delta, dan theta. Dihasilkan di bagian otak yang berlainan. Nah,
dan subkorteks, maka dia akan menghasilkan potensial listrik dan ini akan direkam. Sedangkan gelombang listrik yang dihasilkan apabila kita lihat pada kondisi kita awake dan mata terbuka, maka yang dominan adalah beta dan gamma osilasi. Sementara pada kondisi eksitasi yang dominan ada beta osilasi. Sedangkan tujuan kita untuk sedative state adalah alfa dan beta osilasi, di mana bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Nah, lebih dalam lagi, kalau kita sudah mulai masuk stadium anestesi surgical, maka akan memelan dan terjadi alfa osilasi. Kemudian dilanjutkan lebih dalam lagi akan terjadi induksi, dan apabila kita terlalu dalam untuk anestesi akan dapat timbul gelombang burst suppression. Jadi apabila Anda melihat pada pemeriksaan EEG atau monitoring base EEG, ada gelombang-gelombang kejut ya di antara gelombang yang hampir lurus. Dan yang paling tidak kita inginkan adalah kondisi listrik yang terjadi bersifat isoelectricity. Isoelectricity di mana otak sudah tidak memberikan lagi aktivitas listriknya. Sehingga ini sangat berbahaya. Pada pemeriksaan EEG, pada durasi operasi, apabila kita mendapatkan burst suppression, maka terjadinya post-operatif delirium akan lebih besar, apalagi jika burst suppression-nya itu timbul lebih dari 5 menit. Sehingga ini tidak kita inginkan. Kalau misalnya pasiennya mungkin kita memberikan anestesi itu kurang, pasien itu diper, tapi kalau kita memberikan anestesi berlebih juga ada konsekuensi klinisnya. Misalnya respirasi, kardiovaskuler, dan tentu saja juga delirium. Nah, ini adalah gelombang-gelombang yang diberikan gelombang-gelombang dari elektroencephalogram pada tiap jenis anestesi yang berbeda. Mereka memiliki bentuk pola gelombang yang berbeda. Bentuk gelombang yang berbeda itu tergantung dari target molekul dan sirkuit saraf yang dituju. Ini adalah efek dari gelombang otak yang timbul apabila kita memberikan obat anestesi. Nah, monitor apa saja yang tersedia saat ini? Banyak monitor yang ada, ya, yang mungkin pada saat saya awal lulus, di mana Konas belum ada, BIS sudah ada, mungkin sudah 10 tahun yang lalu kita menggunakan ya, EEG proses BIS monitoring. Nah, apa saja komponen yang terdapat di EEG BIS monitoring ini? Quantum conscious adalah untuk melakukan monitoring terhadap state dari consciousness berdasarkan kombinasi berbeda dari frekuensi, kemudian dikalkulasi dan diproses. Maka akan didapatkan indeks dari consciousness dan potensi stimuli. Sedangkan EMG digunakan untuk mengevaluasi adanya sinyal elektromyografi. Ini adalah tabel di mana sikon dan sinox ada indeks yang menentukan klinis dari anestesinya. Misalnya, target adekuat anestesi yang ingin kita capai adalah pada indeks 40 dan 60, di angka 40 dan 60. Namun, apabila kita melakukan conscious sedation, maka kita hanya perlu melakukan 60 sampai 70 pada level indeks. Dan untuk sinox, di mana kita bisa memprediksi bahwa pasien ini akan melakukan respon terhadap stimulasi noxious, kita cukup mencapai angka 40 sampai 60.
Nah, ini adalah beberapa penelitian yang melakukan penelitian menggunakan EEG proses monitoring, yaitu SIKON, ya. Di sini disebabkan bahwa SIKON merupakan korelasi yang tinggi dan hampir memiliki persamaan dengan BIS index untuk mengevaluasi Ramsey score juga. Sehingga disimpulkan SIKON dapat digunakan untuk menilai level dari sedasi, terutama pada pasien yang diberikan propofol dan ramifentanil yang menjalani proses ultrasonografi endoskopi. Kemudian Muller juga melakukan penelitian bahwa SIKON juga sesuai dengan nilai dari BIS dan entropi. Preoperative job of anesthesia juga diassess oleh Murillo bahwa SIKON dapat mengurangi kebutuhan postoperatif opioid dengan cara monitoring dan diberikannya obat yang sesuai. Nah, ini juga ada beberapa penelitian yang lain dengan Koda Trial tahun 2013 mendapatkan adanya reduksi dari POCD dan delirium dengan menggunakan maintenance yang di-guiding oleh Depth of Anesthesia EEG Base Index, di mana kejadian indeks kurang dari 40 itu sangat dipersingkat atau dicegah dan segera diatasi. Sedangkan Miles pada tahun 2004 mendapatkan 82% reduksi pada awareness. Afidan membandingkan antara EEG teknologi ini dengan entitled anesthetic care. Dan Ekman mendapatkan reduksi sebanyak 77% awareness dengan recall, bahwa adanya reduksi POCD dalam 3 bulan selanjutnya. Bagaimana dengan efek dari ketamin dan rocuronium dari SIKON sama kondisi anestesi yang sudah mapan atau steady state anestesi, bahwa rocuronium dikatakan dapat menurunkan angka indeks SIKON dan pada penggunaan EEG yang ditempel di channel dari mastoid. Dan peningkatan ketamin, peningkatan SIKON pada ketamin ini menunjukkan elektromiografi yang diinhibisi oleh rocuronium. Sehingga, namun ini juga masih perlu dipertimbangkan karena dapat merupakan artefak dari problem peletakan pada mastoid channelnya. Reduction dari pengurangan dari propofol, pengaruh propofol terhadap KINOX juga diteliti oleh Jensen, di mana dia menemukan bahwa obat hipnotik seperti propofol dapat menyebabkan perubahan dari indeks KINOX sebesar 20 poin antara 0 sampai 100. Namun apabila kita menjaga antara 40 sampai 60, mungkin menurut saya lebih aman. Nah, validasi dari KINOX tersebut juga diteliti oleh Jensen. Dia mendapatkan bahwa EEG terhadap stimulasi tektonik selama propofol dan ramifentanil diberikan. Melia juga menemukan bahwa indikator SIKON dan KINOX dapat memungkinkan untuk mendeteksi dan analgesik. Jadi SIKON terlihat lebih cepat menurun selama induksi, sementara KINOX terlihat lebih cepat sementara recovery. Kita juga menggunakan manajemen ini pada awake craniotomy. Dan kemudian ini Pineda juga mendapatkan bahwa selama pemberian general anesthesia dengan propofol dan ramifentanil, SIKON mampu mendeteksi respon gerakan terhadap stimulasi noxious
selama general anestesi, di mana sikon diturunkan di antara angka 40 sampai 60. Itu adalah target untuk general anestesi kita. Nah, sementara efek terhadap stimulasi nociceptif bisa dilihat bahwa sinus dan sikon mendikasi dapat diprediksi konsentrasi dan propofol. Sementara sinus dapat memprediksi adanya gerakan. Jadi sudah jelas bagaimana komplikasi anestesi ini dalam kedalaman anestesi, yaitu bisa terjadi awareness atau juga terjadi overdosing. Awareness dapat menyebabkan psikopatological fenomena yang kompleks, gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan tidur, dan post-traumatic disorder yang dapat mengarahkan menjadi time reflex dan dapat timbulnya terjadinya konsekuensi mediko legal. Sementara overdosing dapat menimbulkan pelambatan dari wound healing atau tertundanya wound healing, dan juga kadasnya dapat terganggu dan bermasalah. Selain itu dapat mengganggu terjadi kognitif dan beresiko menimbulkannya delirium. Banyak orang yang bertanya, kenapa kok papa saya mungkin setelah operasi menjadi berbeda? Itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda cognitive dysfunction dan delirium. Ini yang ingin kita cegah tentunya. Jadi anestesi harus cukup adekuat dan cukup appropriate, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini adalah hal yang tidak mudah. Kenapa? Apabila kita menggunakan monitoring tradisional, kita berhadapan dengan pemberian neuromuscular blocking agent misalnya. Kemudian apabila pasien itu dengan backup dokter, maka kita juga akan kesulitan karena status kardiovaskularnya akan berubah. Nah, awareness atau with atau tanpa recall ini dapat menjadi problem apabila stimulasi surgical itu meningkat atau memberat, atau misalnya kedalaman anestesi atau hipnosis serta analgesia ini kurang. Nah, ini adalah beberapa stage dari intraoperative awareness. Mulai dari no awareness hingga conscious awareness dengan explicit recall, dia menerangkan dengan jelas apa yang dialami dan mengalami nyeri yang berat. Hal itu akan menimbulkan depresi dan bisa menimbulkan post-traumatic syndrome disorder. Bagaimana sih sebenarnya insiden dari intraoperative awareness ini? Insidensnya berkisar antara 0,1 dan 0,25. Tapi apabila kita lihat lagi, dari 2.300 orang misalnya, ini yang mengalami awareness itu 21, itu juga cukup besar. Ya. Kemudian di UK yang mengalami itu sebanyak 153, walaupun presentasinya menjadi 0,0065%. Ini beberapa risk factor dari awareness, yaitu gender, usia muda, obesitas, dan yang memberikan pelayanan anestesi atau sedasi adalah trainee yang sedang belajar. Kemudian juga ada riwayat mengalami awareness dan jam-jam operasi di luar jam kerja, di mana mungkin semua lelah dan keadaan bisa berkurang. Selain itu juga pengakhiran yang terlalu dini pada saat anestesi, supaya tahap operasinya misalnya berat dipakai sehingga pasiennya lebih cepat bangun. Ini cukup berbahaya. Kadang pasien itu bangun padahal dia masih belum bisa bernafas dengan baik. Itu akan membuat pasien merasa seperti tercekik dan susah untuk bernafas. Selain itu, tipe-tipe operasi tertentu juga menimbulkan faktor risiko untuk awareness, misalnya operasi emergensi, obstetrik, kardiovaskular, thoracic, trauma, penggunaan akselerasan asa yang tinggi, ya biasanya asa di atas, kemudian juga penggunaan total intravenous anestesi. Nah, apabila kita mendapatkan pasien dengan risk factor tersebut, maka kita harus melakukan mitigasi yang lebih baik lagi.
Misalnya kita memberikan monitoring, kemudian juga kita harus paham bagaimana komponen anestesi, obat, begitu juga semua faktor resiko yang dapat timbul selama pemberian anestesi. Nah, kemampuan untuk membedakan pasien ini conscious atau unconscious dan untuk mendeteksi respon nociception dari simulasi nociceptif membutuhkan monitoring yang baik supaya kita bisa memberikan anesthetic agent itu cukup dosisnya. Tentu saja ini bermasalah ya kalau kita menggunakan masa relaksan, tapi apabila kita mengandalkan pasien itu bangun jika pasien itu bergerak. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa manfaat penggunaan dari EEG monitoring tentu saja pertama untuk menghindari atau menekan terjadinya awareness intraoperatif. Kemudian memungkinkan kita melakukan optimalisasi dari agent anestetik, melakukan tailoring dose dan tailoring drug. Pasien diharapkan lebih cepat bangun, tapi juga tidak aware, tidak mendapati dirinya ada awareness, dan mencegah efek obat anestesi yang berlebihan. Jadi kita bisa memilih obat apa yang sesuai dengan pasien dan menyesuaikan dosisnya. Tentu saja harapannya akan juga bisa menekan cost, tapi pasien tetap safe. Reduksi dari penggunaan obat dapat mencapai 20% dan pasien dibantu lebih singkat. Oke, ini tadi adalah di anestesi pada kamar operasi dan outside operating room. Bagaimana dengan ICU? Apakah ICU bisa kita gunakan monitornya ataukah kita memonitoring itu? Atau pasiennya semuanya sakit ya? Nah, pada pasien-pasien di ICU dengan ventilasi mekanik, apalagi dengan organ support yang lain, misalnya CRRT, kemudian juga CO2 removal, atau bahkan ECMO, maka kita penting sekali memberikan sedasi dan analgesik sesuai kebutuhan pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pasien dengan ventilator ya, kemudian juga menekan simpatik respon yang berlebihan, menekan kebutuhan oksigen yang berlebihan, dan untuk memfasilitasi bisa dilakukan bedside prosedur, misalnya perawatan oleh nurse, kemudian juga apabila kita membutuhkan bronkoskopi atau mungkin kita membutuhkan pemeriksaan transesofageal ekokardiografi atau pemeriksaan darah yang lain, kalkulasi pasien bisa mentolerir dengan baik. Sehingga praktek sedasi dapat jika dilakukan secara optimal, harapannya dapat menurunkan mortalitas, comfort, dan menurunkan cost. Nah, di sini assessment secara objektif ditujukan untuk sebagai konsentrasi dan sedasi yang dapat bersifat reliable dan konsisten. Pada ICU, tantangan untuk mencapai sedasi yang optimal adalah tidak lupa juga pasien-pasien di ICU ini memiliki multimorbidity dan juga poliparfmasi. Jadi banyak faktor yang akan berpengaruh. Nah, Reed juga menulis mengenai dan delirium di ICU, bahwa pasien di ICU dapat mengalami nyeri, agitasi, dan delirium. Apa saja yang bisa menyebabkan tersebut pasien ICU? Jadi misalnya pasien itu sudah usia lanjut, kemudian juga berat, kemudian memiliki berbagai medical comorbidity, juga mungkin sudah istilahnya itu kemudian juga adanya berbagai gangguan metabolik abnormality, kemudian juga adanya withdrawal dari obat-obat vasoaktif. Ini dapat menimbulkan delirium. Bagaimana dengan agitasi?
Ya, misalnya pasien itu bisa saja diakibatkan dari restrain. Dia diikat, kemudian dipasang EPT, dia diikat tidak bisa bergerak dan tidak mampu berkomedi. Selain itu dapat juga diakibatkan ventilator disinkroni, kemudian juga ada kecemasan, apakah saya akan survive di ICU, bagaimana dengan keluarga saya. Dan pasien juga dapat menderita nyeri, di mana banyak sekali tindakan-tindakan kita atau kondisi pasien yang menimbulkan nyeri. Nah, ini adalah skor-skor sedasi yang digunakan di ICU, di mana kita mengadakan ICU, kemudian Rikers Sedation Score dan RASS. Nah, pada algoritma ini jelas kita harus melakukan manajemen intervensi bila pasien mengalami pain, agitasi, atau delirium untuk menekan morbiditas dan mortalitas pada pasien. Tentu saja untuk menerapi PAD itu, maka tentu syaratnya adalah kita bisa mendeteksi bahwa telah terjadi gangguan fungsi, gangguan yang di pasien. Nah, ini adalah beberapa upaya untuk menekan terjadinya pain, agitasi, dan delirium. Misalnya penggunaan atau pemilihan sedasi, kemudian monitoring sedasi, juga early mobilisasi dan exercise. Tentu juga menguatkan komunikasi tim di ICU, memperbaiki standar pelayanan pasien, dan memprioritaskan untuk kita meringankan level dari sedasi. Tentu saja juga memberikan komunikasi pada pasien, terutama pada pasien-pasien yang sekarang banyak adalah pasien-pasien COVID di ICU, di mana pasien itu merasa sangat cemas terhadap rumah tentunya. Nah, tentu saja manajemen ini harus digunakan dengan menggunakan protokol untuk menentukan kedalaman dari sedasi dan untuk mendeteksi apakah ada terjadi nyeri dan delirium. Harus dilakukan secara rutin dan diakses secara berkala. Nyeri harus segera diterapi dan secara efektif. Dan pemberian obat sedasi juga dilakukan seperlunya sesuai kebutuhan pasien supaya tidak menimbulkan efek samping yang lain. Nah, apa yang terjadi apabila kita memberikan obat sedasi atau anestesi pada pasien? Apabila kita memberikan obat sedasi pada pasien, pasien akan lebih lama bangun, maka juga akan mengalami penggunaan mechanical ventilasi yang lebih lama, meningkatkan obat-obatan, kemudian meningkatkan NOx, dan membuat kita lebih sulit untuk melakukan pemeriksaan neurologis dan dapat terjadi delirium juga. Pada understation, pasien dapat terjadi ansietas, agitasi, ya, gagal untuk melakukan ventilasi efektif, pasien melepas semua medical device-nya, terjadi hiperkatabolisme, imunosupresi, hiperkoagulasi, ya, terjadi awareness dan peningkatan aktivitas simpatetik yang kita tidak inginkan. Jadi sebenarnya apabila terjadi oversedasi, faktor apa yang bisa memberikan kontribusi, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik obat-obatan. Mungkin kondisi pasien sudah berubah, kemudian juga volume distribusinya juga berubah. Kemudian dapat juga oversedasi ini terjadi karena memang kita kurang secara objektif menilai tingkat kesadaran atau tingkat sedasi dari pasien. Nah, bagaimana kita menghindari oversedasi? Kita bisa memberikan kontinu secara intravena, kemudian bukan sedation holiday.
Yang kedua, kita memberikan titrasi terhadap obat-obatan untuk menentukan goal yang kita ingin capai supaya pasien dapat merasa nyaman dan tetap sadar dengan melakukan beberapa assessment secara reguler, dan obat yang diberikan dan dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Nah, waktunya 1 menit lagi ya, Dok. Oke, baik, ini sudah habis, Dok. Nah, ini adalah salah satu, terima kasih Dokter Adi. Ini adalah satu ruang perawat COVID kita, di mana banyak sekali alat, ya. Kita juga melakukan pemeriksaan esophageografi, kemudian pasien mendapatkan ECMO, mendapatkan CRRT. Semua alat-alat seperti ini dapat membuat pasien gelisah dan cemas. Nah, jadi apabila pasien itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik dan dia terjadi delirium, ya tentu saja bisa terjadi mortalitas dan morbiditas. Pada pasien-pasien di ICU, maka kita harus mengganti sensor EEG monitoring tiap 24 jam, dan kita evaluasi prone position bagaimana kondisinya. Untuk alat yang saat ini EEG based monitoring ini dia lebih tidak tajam, menurut saya lebih tidak tajam, dia lebih lunak sehingga lebih friendly ya. Dan ingat, kadang index value ini dapat tertunda selama 10-30 detik ya. Jadi kondisi pasien itu yang kita lihat di monitoring itu adalah 10 detik yang lalu, sehingga kita tetap harus waspada. Kalau misalnya seperti ini, kita akan kesulitan untuk mengakses pasien, ya kita kemudian dengan kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, tentu objektif monitoring dari level consciousness, level sedasi akan sangat-sangat membantu kita. Nah, ini adalah tindakan manajemen yang bisa kita lakukan dalam penggunaan EEG based monitoring. Apabila pasien itu hemodinamiknya stabil dan tidak bergerak atau tidak merespon, belum tentu semuanya itu adalah adekuat. Kita bisa melihat indeks dari consciousness, apakah dia high atau memang sudah sesuai target kita atau lebih rendah. Apabila high, maka kita harus melihat lagi ada problem apa, apakah apa penyebab pasien itu nyeri, apakah ada stimulasi yang meningkat, surgical stimulasi, noxious stimulasi. Mungkin kita harus mempertimbangkan untuk menambah dosis obat hipnotik kita. Sedangkan kalau pasien itu menurun, maka value-nya mungkin kita, mohon maaf, ini kalau misalnya high value kita naikkan obat hipnotik, sedang kalau low value kita turunkan obat hipnotik dan analgesiknya. Nah, ingat untuk melakukan adjustment sesuai guiding dari EEG based monitoring ini, kita harus mengingat adanya perubahan farmakologik atau tidak, pasien itu mendapatkan obat atau tidak. Misalnya operator memberikan papaverin supaya obat kemudian tidak vasokonstriksi, kemudian juga dilakukannya pemberian adrenalin topikal untuk mencegah perdarahan. Kita juga harus bisa melihat apakah kemudian juga ada, kita lihat apakah ada stimulasi pemberian yang meningkat atau ada perubahan fisiologik yang berubah. Kalau misalnya elektroencephalografi indeks itu meningkat, kita harus melihat apakah ada electrocauter, ada artifact, atau ada yang lain. Tapi juga harus dipastikan bahwa dosis anestesinya ini sudah cukup adekuat. Selain itu juga tentu saja melihat lagi simulasi dari surgical, apakah surgical tersebut, dan parameter hemodinamik. Nah, jadi setelah kita evaluasi, kita tidak bisa mengandalkan 100% juga untuk evaluasi monitoring. Why? Karena itu memiliki pitfalls tertentu yang kita harus tahu. Di mana terjadinya perubahan dari tonus otot dan pembelian massa relaksan dapat menyebabkan juga perubahan indeks dari EEG monitoring tadi.
Misalnya peningkatan tonus otot di bagian frontal ya, di bagian frontal facialis dia akan meningkatkan indeks tersebut. Nah, namun selama anestesinya stabil, maka relaksan tidak memberikan efek ya. Sementara apabila belum diberikan anestesi, dia dapat meningkatkan EG index. Kemudian ada lagi yang dapat mengganggu interpretasi dari indeks dari elektroencephalogram PACE alat ini, misalnya penggunaan forced air warmer, kemudian juga ada pacemaker dan endoscopic saver device. Ini dapat mengganggu nilai dari EG tersebut. Selain itu, beberapa kondisi klinis dari pasien juga dapat menyebabkan perubahan nilai tersebut. Misalnya pasien itu sebelumnya sudah merupakan pengguna dari obat-obatan, kemudian mengalami hipoglikemia, hipotermia, CPB, trauma. Kenapa? Karena kita ingat lagi tadi bahwa pada kondisi-kondisi tersebut kemudian terjadi penurunan metabolisme dari otak. Beberapa obat anestesi yang lain juga dapat memberikan perubahan pada indeks EEG, misalnya ketamin, opioid, dan nitrous oxide. Nah, kesimpulan kita adalah dengan adanya advance teknologi guided anesthesia ini, kita dipermudah untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memberikan keputusan dan membuat terapi berdasarkan kondisi pasien supaya pasien mendapatkan anestesi yang baik dan aman. Namun ingat, apapun itu teknologinya, anesthesiologist vigilance adalah yang terpenting. Terima kasih. Makasih Dr. Adi. Terima kasih Dr. Rita. Dr. Rita sudah presentasi mengenai monitoring kedalaman anestesi. Cukup banyak yang dipresentasikan oleh Dr. Rita, mudah-mudahan banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Tadi ada beberapa hal yang dipresentasikan soal kedalaman anestesi cukup penting untuk diawasi karena memang bisa mengurangi komplikasi ya. Jadi untuk mengurangi komplikasi kita dianjurkan untuk memonitor kedalaman anestesi. Kali ini sudah diperkenalkan monitor Connox. Kenapa Connox? Karena ada dua parameter yang diukur, ya kesadaran dan noxus tumuli menurut saya. Dan ternyata monitor ini pemakaiannya cukup gampang ya, mirip dengan BIS yang sering kita pakai. Dan monitor ini juga bisa dipakai juga di ICU untuk mengurangi rasa nyeri, agitasi, dan delirium. Terima kasih Dr. Rita. Bagi yang punya pertanyaan, silakan dimasukkan ke Q&A. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Sementara kita lanjut ke presentasi berikutnya oleh Dr. Dita. Dr. Dita akan presentasi mengenai obat sedasi, salah satunya adalah dexmedetomidine sebagai sedative agent, decrease the need for mechanical ventilator. Kepada Dr. Dita, saya yakin sih semua peserta sudah kenal dengan Dr. Dita karena seringkali muncul di webinar di Indonesia juga. Tadi siang juga udah jadi moderator juga, sekarang jadi pembicara. Jadi ya kayaknya nggak usah diperkenalkan lagi. Dr. Dita salah satu staf kita di ICU RSCM dan RSUI. Silakan Dr. Dita, waktunya 45 menit. Terima kasih Dr. Adri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik dexmedetomidine as sedative agent in decreasing the need of mechanical ventilator. Sebagai objektif, saya akan membawakan subtopik mengenai goal direction sedation therapy dan konsep of immunosedation dari pemakaian dexmedetomidine ini. Kita tahu pada pasien yang mendapat invasive mechanical ventilator, dibagi ada initial approach ya, yaitu dengan pemberian oksigen suplemental, bisa mulai dari oksigen biasa, nasal kanul, non-rebreathing mask, bahkan sampai ke non-invasive ventilator maupun high flow nasal kanul yang
sekarang sudah banyak dipakai ya di era pandemi COVID ini. Lalu apabila pasien itu masuk ke invasive mechanical ventilator dan apabila mengalami pneumonia atau ARDS, maka salah satu prinsip dari mechanical ventilator itu adalah mencegah adanya disinkroni atau asinkroni pasien dengan ventilatornya. Kenapa? Karena diharapkan dengan bisa membuat pasien itu sinkron dengan ventilasi mekanik yang kita berikan, itu akan mencegah terjadinya injury terhadap paru-paru pasien, ya, seperti itu. Selain itu juga, apalagi di era COVID ini, banyak terjadi kalau kita lihat bahwa eksesif dari effort nafas pasien yang terlalu tinggi, yang bisa menyebabkan self-lung injury dari pasien kalau kita biarkan. Sehingga pentingnya untuk pemberian obat-obat seperti analgetik, sedasi, dan bila diperlukan adalah obat neuromuscular blocker untuk mengatasi eksesif respiratory effort yang dihasilkan oleh pasien supaya tidak terjadi injury lebih jauh. Jadi goal dari pemberian sedasi ya terutama pada pasien-pasien yang mendapat ventilasi mekanik baik non-invasif maupun invasif adalah untuk mencegah kecemasan pasien supaya pasiennya tidak anxiety, tidak gelisah ya. Lalu juga membuat pasien itu nyaman, menurunkan nyeri ya. Mencegah pasien itu melakukan harm kepada diri sendiri, yang membahayakan diri sendiri, cabut-cabut line, cabut-cabut ETT, ya, apalagi kalau cabut CVC, seperti itu. Lalu pemberian sedasi itu juga untuk membantu pasien itu bisa beristirahat sebenarnya ya, pagi bangun, dan pada waktu pasien istirahat, pasien bisa istirahat. Atau juga pasien itu bisa diberikan sedasi untuk mencegah terjadinya kejang, untuk pasien-pasien yang mempunyai resiko kejang. Misalnya pasien-pasien yang ada proses intrakranial atau ada hipertensi intrakranial, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemberian sedasi itu tujuannya salah satunya yang paling penting juga untuk bisa menghasilkan koordinasi dan sinkroni antara pasien dengan ventilatornya. Selain itu juga goal dari pemberian sedasi itu tidak hanya untuk supaya pasiennya tenang, tidur, nyaman, tapi ternyata dari pemberian sedasi itu diharapkan adanya efek imunomodulasi terhadap respon stres yang dialami pasien, terutama pasien-pasien di ICU yang mengalami proses inflamasi atau infeksi. Tujuannya adalah semua untuk memperbaiki morbiditas maupun mortalitas ya, dan kalau bisa menurunkan lama pemakaian ventilator dan lama rawat di ICU. Ini adalah outcome dari pasien ICU yang mengalami delirium. Kalau kita lihat dari funnel plot mortalitas dari pasien critical care yang mengalami delirium, bahwa kita lihat bahwa fokusnya adalah di atas 1 kali. Jadi di mana risk ratio-nya itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang mengalami delirium untuk mendapatkan komplikasi, bahkan sampai mengalami mortalitas. Ya. Jadi delirium itu tidak baik untuk pasien di ICU. Di sini dikatakan bahwa kenapa pasien-pasien dengan delirium justru malah durasi pemakaian ventilasi mekaniknya malah jadi lebih panjang dibandingkan dengan pasien yang tidak delirium. Bisa juga sih ventilasi mekaniknya jadi lebih pendek kalau pasiennya delirium terus cabut ETT ya seperti itu. Tapi kan kita nggak pingin pasiennya delirium cabut ETT terus sehingga kita harus bolak-balik memasang atau intubasi pasiennya lagi. Meskipun itu juga ya beberapa kali terjadi juga lah di ICU tempat kerja saya. Nah ini adalah contoh pasien saya di ICU yang mengalami agitasi delirium pada pemasangan ventilasi mekanik. Seperti ini. Bahkan dia seperti mau muntah, gelisah, kakinya sampai ketekuk-ketekuk ya, membutuhkan kerja perawat lebih banyak untuk mengawasi pasiennya. Dan ini pasiennya terlihat fighting dengan ventilator. Nah, bagaimana dengan pemilihan sedasi yang baik untuk pasien-pasien kita di ICU supaya tidak mengalami kondisi seperti yang pasien saya tadi seperti itu ya. Jadi ternyata sedasi yang dipilih adalah sudah bergeser mulai dari golongan benzodiazepin, baik itu golongan diazepam, midazolam, propofol, bergeser ke non benzodiazepin ya, termasuk dexmedetomidine dan propofol ya. Kenapa? Midazolam dan diazepam itu yang tidak disukai adalah pertama kalau diazepam itu adalah prolong efeknya,
Kalau midazolam adalah kalau kita memberikan dosisnya tanggung atau pada saat kita menyetop, yang ditakutkan adalah efek agitasinya. Meskipun pada pemberian dexmedetomidine juga bisa timbul agitasi kalau kita tidak mewinding pelan-pelan ya, menyetop ya, tidak seperti itu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki outcome klinis dari pasien-pasien ICU, terutama untuk pasien-pasien yang mendapatkan mechanical ventilator ya atau bantuan ventilasi. Ini tahun 2020 ada systematic review dan meta-analisis mengenai efek dari dexmedetomidine terhadap durasi dari pemakaian ventilasi mekanik pada pasien-pasien di ICU yang mengalami sepsis. Ya. Dikatakan di sini, saya ambil konklusinya dan beberapa grafik plotnya, yaitu dikatakan hasil dari meta-analisis ini bahwa dexmedetomidine sebagai sedasi di ICU pada pasien sepsis memang tidak berpengaruh banyak terhadap durasi ventilasi mekanik, jadi hampir sama dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan dexmedetomidine. Namun yang menarik adalah di sini bahwa kalau kita lihat dari short term mortality-nya, pasien-pasien yang mendapatkan tambahan dexmedetomidine lebih cenderung untuk memiliki short term mortality yang lebih rendah. Dikatakan di sini kenapa? Ternyata meskipun tidak signifikan, tapi ventilator free days-nya memang lebih pendek pada pasien-pasien yang mendapatkan dexmedetomidine sebagai tambahan dibandingkan pasien-pasien di ICU yang tidak mendapatkan tambahan obat dexmedetomidine. Lalu ini adalah suatu penelitian tahun 2018 di mana ternyata pasien-pasien diberikan low dose dari dexmedetomidine pada saat malam hari saja gitu ya. Jadi pagi di stop, malam hari di start. Di sini dikatakan ternyata pada saat pagi-pagi dexmedetomidine dimatikan, insiden delirium free-nya itu lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak mendapatkan dexmedetomidine pada malam hari, lebih banyak yang delirium ya. Signifikan ini. Jadi sangat direkomendasi pada pasien dari berdasarkan penelitian ini mereka merekomendasikan untuk memberikan dexmedetomidine pada malam hari untuk mencegah delirium pada pagi hari di saat pasien mulai dilakukan weaning dari ventilator seperti itu. Lalu ini juga salah satu penelitian di JAMA dikatakan bahwa penambahan dexmedetomidine terhadap terapi standar, jadi bukan alone dexmedetomidine ya, dan jadi ditambahkan menghasilkan waktu ventilator free-nya lebih pendek dibandingkan dengan yang tanpa memakai dexmedetomidine. Jadi ventilator free-nya itu lebih panjang ya, bukan durasi mechanical ventilatornya, tapi ventilator free-nya itu jadi lebih panjang pada pasien-pasien yang mendapatkan dexmedetomidine. Ini adalah penelitian lebih lanjut lagi mengenai efek dari dexmedetomidine dan propofol terhadap interaksi pasien dengan ventilatornya, karena kita tahu interaksi pasien dengan ventilatornya ini yang sangat mendukung untuk melakukan ventilasi mekanik maupun pada saat mewinning pasien ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada asinkronis. Dan hasilnya bagaimana? Saya ambil salah satu grafiknya yang menurut saya menarik bahwa pemakaian dexmedetomidine ini ditambahkan dengan propofol, ditambahkan pada propofol dibandingkan dengan propofol saja, itu ternyata menurunkan nilai asinkroni indeks dari pasien, ya, di mana pasien-pasien yang hanya memakai propofol saja, asinkroni indeksnya lebih tinggi. Asinkroni indeks itu dinilai dari usaha napas yang tidak menghasilkan tidal volume atau minute volume yang baik, ya, cukup bermakna. Adanya double triggering atau auto triggering ya, pokoknya semacam parameter yang dinilai untuk menilai asinkroni dari pasien ICU yang mendapatkan ventilasi mekanik. Gimana baik interaksinya. Ini adalah contoh pasien saya setelah mendapatkan dexmedetomidine. Selain propofol, dia mulai bisa lebih kooperatif ya. Napasnya tidak agresif, bahkan bisa diminta untuk mengangkat tangan dibandingkan pada saat di awal-awal tadi. Lalu bagaimana dengan konsep imunosedasi, terutama untuk pasien-pasien mengalami infeksi dan inflamasi? Kita tahu bahwa pada pasien sepsis atau inflamasi, secara patofisiologinya itu terdapat mekanisme-mekanisme yang mencetuskan aktivitas dari sitokain, limfosit apoptosis, dendritic cell maupun enterocyte, baik di
tingkat seluler maupun dari tingkat pembuluh darah vaskuler. Ini adalah konsep di mana pada pasien sepsis, baik sepsis bakterial maupun viral, bahwa kita tahu bahwa ada proses proinflamasi maupun antiinflamasi yang berlebihan dan bisa overlapping, tidak harus bergantian gitu ya, seperti ini. Jadi yang kita lihat bahwa yang pasti yang kita inginkan adalah sistem imun respon itu adalah bagus di tengah. Tapi apa yang terjadi seringkali naik turun secara bersamaan, baik pro maupun anti-inflamasi. Di mana kita tahu yang biasanya kita kenal bahwa di awal inflamasi, terakhir anti-inflamasi. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Ya bisa juga selalu bergantian atau berjalan bersamaan. Di mana pemberian sedasi seperti salah satunya dexmedetomidine itu diharapkan dia bisa menekan baik pro-inflammatory sitokin ya, maupun menekan juga overshoot dari anti-inflamasi sitokin ya, yang bisa menyebabkan pasien itu jatuh ke arah kondisi imunosupresif. Bahkan diharapkan dex itu bisa menghambat apoptosis dari sel limfosit seperti yang kita lihat di pasien COVID misalnya gitu. Dia kan limfopenia, di mana karena limfositnya itu secara apoptosis habis karena harus melawan dari infeksi virusnya salah satunya. Nah itu dengan pemberian dexmedetomidine ini diharapkan dia bisa mencegah apoptosis spontan pada limfosit seperti itu. Di mana obat-obat sedasi yang lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa justru seperti opioid, golongan benzodiazepin itu justru malah mempromot kondisi hipoinflamasi ini sehingga pasien itu malah jatuh ke sepsis kedua atau ketiga yang lebih berat daripada awalnya seperti itu. Nah, ini adalah suatu penelitian yang sangat menarik yang saya suka dari Experimental dan Therapeutic Medicine tahun 2020. Di sini dikatakan bahwa pasien-pasien ICU yang mendapatkan treatment dexmedetomidine combine dengan propofol dan dengan propofol saja dinilai dari insiden ventilatory associated pneumonia-nya. Di sini didapatkan bahwa secara signifikan pasien-pasien yang mendapatkan kombinasi sedasi antara dexmedetomidine dan propofol, insiden VAP-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang hanya disedasi dengan propofol atau golongan benzodiazepin. Nah, di sini dilihat mereka melihat faktor-faktor apa saja sih pada populasi penelitian mereka ini, apa saja yang menyebabkan bisa mempengaruhi VAP ini gitu ya. Tapi ternyata memang bukan hanya sedasi saja, tapi sedasi menjadi salah satu faktor yang mendukung. Memang paling tinggi itu adalah faktor usia dan lamanya pasien itu di ventilator itu sendiri ya. Tapi kalau kita lihat ternyata skim dari sedasi yang dikombinasi dengan yang monoterapi maupun yang kombinasi itu ternyata juga mempengaruhi terjadinya insiden VAP seperti faktor usia, faktor Apache score ya, faktor penurunan kesadaran atau faktor pasien yang menjalani operasi-operasi invasif seperti itu. Memang kalau dibandingkan dengan usia, lamanya ekstubasi ya, dan skor Apache memang tidak sebaik itu ya. Tapi kalau dilihat bahwa secara ROC-nya kombinasi dari dexmedetomidine dengan propofol bisa ikut membantu untuk mencegah VAP. Mungkin pada penelitian ini dianggap dia membantu untuk supaya pasien itu bisa ekstubasi time-nya bisa lebih pendek ya, sehingga pasiennya bisa terhindar dari VAP yang selanjutnya seperti itu. Lalu bagaimana dengan pasien-pasien yang menjalani inflamasi? Saya ambil contohnya misalnya yang sekarang lagi pandemi ini adalah COVID, bahwa dexmedetomidine itu diambil sebenarnya untuk tujuannya selain efek sedasinya, juga dia dianggap memiliki efek anti-inflamasi, cytoprotection, dan memiliki efek antioksidatif terhadap stres, ya, terhadap damage associated molecular patterns yang disebabkan oleh kerusakan sel akibat infeksi virus, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh case report pada pasien COVID ya. Saya mau menunjukkan bukan soal COVID-nya, tapi bagaimana pasien COVID itu awalnya dia tidak diintubasi dulu, jadi di emergency itu dia dipasang high flow nasal cannula pada kasus di sini, dan dia supaya tidak gelisah dan supaya tenang awalnya dikasih dexmedetomidine. Efek yang dilihat ini adalah ternyata pasien ini selain jadi tenang, dia juga ternyata bisa survive dengan high flow nasal cannula ini sampai kondisinya lebih baik dan tidak diintubasi.
sehingga berdasarkan case report ini mereka memberikan saran bahwa dexmedetomidine itu selain dia berefek sedasi, memiliki anti delirium effect, terdapat juga fisiologi efeknya yang diambil untuk mencegah pasien itu bisa jatuh ke intubasi. Entah itu karena dexmedetomidine itu memperbaiki compliance pasien terhadap support non-invasive oksigen yang didapatnya, ya, seperti high flow nasal cannula atau non-invasive ventilator, selain akhirnya menghasilkan oksigenisasi yang lebih baik, tapi bisa juga dilihat dari fisiologi efeknya maupun dari delirium free-nya seperti itu. Jadi bisa diambil efek antiinflamasinya, bisa juga dilihat dari efek dari sinkroni dengan terhadap pemberian non-invasive ventilatornya seperti itu. Nah, kita juga mesti hati-hati, ternyata dexmedetomidine ini punya side effect juga ya. Selain yang kita tahu bahwa dexmedetomidine ini apabila terbolus, terloading dengan dosis yang terlalu tinggi atau memakai dosis maintenance yang terlalu tinggi, efeknya adalah bisa menyebabkan bradikardi dan hipotensi. Yang menarik, kalaupun kita memakai dosis yang tidak terlalu tinggi, jadi dosis itu kan antara 0,2 sampai 0,7, bahkan ada yang bisa sampai 1 mikro per kilo per jam ya. Ternyata ada kasus di mana ada 2 kasus yang sudah diajukan tahun 2020 ini bahwa pemakaian dexmedetomidine dengan dosis 0,5 mikro per kilo per jam ke atas itu menyebabkan demam ternyata. Ya, di sini mereka bilang bahwa mereka men-start dexmedetomidine ini dengan dosis inisiasinya 0,5 mikro per kilo per jam. Pasiennya panas tinggi, setelah dexmedetomidine diturunkan sampai di stop, panasnya hilang. Jadi mungkin dari laporan kasus ini, mungkin ada baiknya kita memakai dosis dexmedetomidine ini kalau bisa di bawah dari 0,5, meskipun ini baru case report ya, belum dibuktikan dengan penelitian observasi maupun randomized control trial, tapi bisa jadi masukan kita. Lalu bagaimana apabila kita perlu sedasi termasuk dexmedetomidine ini dalam jangka waktu panjang gitu ya, kalau pasien kita 5-7 hari belum tentu bisa ekstubasi, bagaimana gitu. Ternyata dexmedetomidine itu bisa dipakai untuk prolonged infusion dengan target infusi dari 0,4 sampai 0,7. Kalau saya terus terang saya jarang memakai 0,4 sampai 0,7 kalau tidak perlu sekali. Biasanya saya pakai itu antara 0,2 sampai 0,4 mikro per kilo per jam. Salah satunya karena case report itu tadi gitu, dan memang beberapa pasien pernah terjadi demam, tapi demamnya tidak setinggi dari case report itu sekitar 38, 39, dan begitu dexmedetomidine diturunkan tidak di stop, panasnya turun sedikit gitu ya. Dan dexmedetomidine itu ternyata bisa dipakai sampai 14 hari, bahkan mungkin pasien COVID saya ada kali yang lebih dari 14 hari, mungkin sekitar 21 hari, tapi dengan dosis yang kecil ya. Bagusnya dexmedetomidine ini bisa mengurangi sekresi ya. Kalau saya lihat pasien COVID itu dia secara sputum di awal-awal kering, tapi kalau kita hanya menggunakan propofol atau midazolam, liurnya bisa banyak gitu, dan itu sangat mengganggu ya, terutama untuk pasien-pasien yang ditakutkan residunya akan banyak juga. Ini adalah salah satu protokol di mana dexmedetomidine itu di ICU bisa dipakai untuk pasca operasi high risk ya, dosisnya 0,2 sampai 0,7 untuk maintenance. Di sini dia bilang katanya bisa untuk di start di awal 0,4, setelah itu titrasi sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Lalu untuk pasien-pasien kritis yang terventilasi mekanik juga pakai dosis yang sama antara 0,4 sampai 0,7, meskipun saya pribadi saya memilih antara 0,2 sampai 0,4, tidak pernah lebih dari sampai 0,5 ke atas. Atau pasien-pasien yang tidak terintubasi tapi kecenderungan untuk delirium dan agitasi baik sebelum maupun pasca ekstubasi juga bisa dipakai dengan dosis yang sama. Lalu ini bagaimana mengakses skala ya, yang kita inginkan adalah skala pasien itu seperti pasien saya tadi, setelah mendapatkan dex, dia kooperatif, orientasi, dan berespon terhadap instruksi. Nah, sesuai dengan presentasi yang dibawakan oleh presentan yang pertama, selain dari skor sedasi, mungkin kita juga bisa memakai bispectral index atau monitoring kesadaran atau noxious yang lain ya, seperti CONOX yang pada hari ini tentu dipresentasikan untuk memonitor non-convulsive seizure activity pada pasien-pasien di ICU seperti itu.
Ini adalah contoh pasien. Kebetulan saya pasang monitor Konox di ICU COVID, kami di RSCM. Ini adalah kasus pertama seorang wanita yang diintubasi, lalu dipasang monitor Konox-nya di awal. Di awal setelah intubasi memang consciousness-nya dia sekitar 55. Tapi begitu sudah 30 menit, terlihat nih meskipun dengan maintenance midazolam 3 dan morfin 2 mg per jam, nilai consciousness-nya naik nih, naik 83, meskipun noxiousnya itu masih sekitar 54 sama 56, tapi dia bangun, ya. Meskipun kalau kita lihat dari monitornya pada saat itu kesannya pasiennya sih tenang-tenang saja seperti itu. Lalu begitu ditambahkan dexmedetomidine 0,2 mikro per kilo per jam, mulai turun lagi consciousness-nya seperti itu. Lalu ini adalah case kedua di mana pasien COVID juga obes 120 kilo, lalu pasien itu kami intubasi dan hari berikutnya kami lakukan prone position. Di awal memang maintenance-nya adalah midazolam, oxynorm, propofol 200-200 mg per jam, dan memang dari awal kami tambahkan dexmedetomidine 0,2 karena pasiennya gemuk sekali ya 120 kilo. Terus terang kami takut kalau pasiennya sampai bangun dan mencabut-cabut. Apalagi pada saat pasien itu besoknya dilakukan prone position selama 18 jam ya. Di sini memang pada saat prone position tidak ditempel monitor Konox-nya ya, tapi begitu besoknya pada saat pasien dikembalikan supine dan sedasinya ini diteruskan sama kami pasang monitor Konox-nya, dan di sini memang pasiennya memang masih bangun ya, masih kalau dilihat dari derajat consciousness-nya memang di atas 60, tapi pasiennya tenang, relatif tenang. Dan pada saat hari kelima, pasien itu mulai di-weaning dan diekstubasi, dan dexmedetomidine yang tadinya 0,4 mulai diturun-turunkan. Terlihat di sini dari peningkatan consciousness-nya ya, dari 68 ke 85 sampai ke 96. Seperti itu, dan akhirnya pasiennya kita pasang dengan high flow oksigen terapi. Lalu untuk kasus yang terakhir, ada pasien, ini pasiennya cukup muda ya. Jadi pasiennya COVID juga, diintubasi. Nah, lucunya pasien ini kok stabil aja gitu loh, kalau saya lihat dari monitornya tuh sekitar 70 aja begitu ya. Jadi pasiennya dengan midazolam, oxynorm, propofol, dan dexmedetomidine dari awal, consciousness-nya juga tidak turun, noxiousnya juga tidak turun, tapi pasiennya tenang gitu loh. Jadi kita pertahankan saja dengan 70, 71, 72, dan pasiennya kalau dibangunkan dia masih mau buka mata ya. Tapi begitu pasiennya diekstubasi, dexmedetomidine mulai diturunkan sedikit, terlihat pasiennya kesadarannya meningkat langsung 98, dan akhirnya diekstubasi dan dipasang high flow nasal kanul. Ini contohnya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu juga memasang dexmedetomidine ini untuk betul-betul pasiennya tidur gitu ya, seperti yang contoh pasien yang gemuk tadi, tapi cukup pasiennya bisa dibangunkan sadar gitu dengan level consciousness-nya itu sekitar 70, 71, 72 gitu ya, selama dia tenang dan dapat OB comment. Sebagai kesimpulan, dexmedetomidine pada pasien-pasien yang menjalani mechanical ventilator dan mengalami septic maupun septic shock, apapun sumber infeksinya, ternyata memang terbukti tidak menurunkan durasi pemakaian ventilasi mekanik, tapi bisa diharapkan untuk meningkatkan lama ventilator free days dan dapat menurunkan mortalitas 28 hari. Kombinasi dari dexmedetomidine dan propofol diharapkan dapat memperpendek proses recovery dan mempercepat waktu ekstubasi. Selain itu juga diharapkan dari efek kombinasi ini, dengan semakin cepatnya pasien lepas dari ventilator, maka insiden VAP pasien dari mechanical ventilator juga bisa diturunkan atau dicegah. Di mana dexmedetomidine juga dapat digunakan untuk mencegah pasien-pasien yang hipoksemia dan mendapatkan non-invasive ventilator atau high flow nasal kanul supaya lebih tenang, oksigenisasinya lebih baik, sehingga bisa dicegah untuk sampai intubasi. Di mana mungkin proses ini bisa saja karena behaviornya, agitasi deliriumnya bisa ditekan, atau perubahan fisiologinya baik secara imunomodulasinya juga ada, tapi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut lagi. Jadi secara kesimpulan terakhir, bahwa pemberian sedasi itu pada prinsipnya adalah goal directed, di mana yang kita inginkan adalah
menurunkan morbiditas dan mortalitas. Jangan sampai pasien itu under sedasi, ya, karena akan meningkatkan resiko self-ekstubasi, peningkatan stres simpatik respon, ya, bisa menyebabkan POCD, tapi juga jangan terlalu dalam, terlalu berlebihan, sehingga oversedasi, yang bisa meningkatkan resiko VAP, menyebabkan long-term cognitive disorders juga, dan bisa memperpanjang length of stay dan lama ventilator. Sehingga sedasi itu harus dititrasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dimonitor berdasarkan goal directed atau target sedasi optimal yang dibutuhkan oleh pasien kita. Di mana pemberian sedasi termasuk dexmedetomidine ini selain menurunkan anxiety, mencegah delirium agitasi, juga diharapkan bisa menurunkan konsumsi oksigen, stres respon, memiliki efek imunomodulasi, sehingga bisa menurunkan lama ventilator dan mempercepat recovery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tita. Terima kasih atas presentasinya. Dr. Tita sudah mempresentasikan soal dexmedetomidine, ya. Cukup banyak pengalaman beliau soal dexmedetomidine. Dari baca literatur juga ada beberapa bukti yang mendukung penggunaan dexmedetomidine, dan dari pengalaman pribadi beliau juga banyak pasien beliau yang diberikan dexmedetomidine cukup baik juga hasilnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan atau sesi Q&A, kebetulan Dr. Itak kayaknya ada video ya dok ya? Atau ada polling dok? Ya, tadi maaf tadi lupa dok, tapi karena sudah menghabiskan waktunya Dr. Dita, saya mohon maaf. Jadi mungkin pollingnya enggak, cuman videonya ya. Atau mungkin silat boleh ya dok? Boleh kalau ada. Boleh. Terima kasih dok. Mungkin pollingnya untuk menyingkat waktu mungkin Mbak Usman. Oke. Jadi nggak ada polling ya dok? Tidak amnesia. Yang memberikan polling sudah amnesia. Iya dok. Ada beberapa ya. Ada polling dari Dr. Ita ya, Dr. Sri. Silakan jawab. Sambil diskusi dulu boleh dok, sambil orang pada ya, isi. Sambil dijawab, habis itu kita sambil diskusi ya. Oke, sambil nunggu jawaban dari para peserta ya dok ya. Dr. Ita tadi ada beberapa pertanyaan, sudah banyak yang dijawab oleh Dr. Ita, tapi ada sebagian yang masih belum dijawab, atau ada pertanyaan yang sering kali muncul soal obat-obatan yang kita gunakan di monitoring EEG seperti ketamin gitu dok. Kalau memang pakai ketamin atau sebaiknya kita hindari penggunaan EEG atau kita adjust nilainya atau bagaimana dok? Ya dok, jadi pada penelitian itu ya diungkapkan bahwa pemberian ketamin dosis rendah akan meningkatkan indeks dari EEG. Namun apabila dilanjutkan, nilai indeks EEG-nya juga akan turun
karena dia bekerja di NMDA reseptor, dok. Jadi untuk konsesnas untuk ketepatannya ini yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut dengan jumlah N yang lebih besar. Ya, dok. Jadi kalau emang pakai ketamin biasanya kita lihat-lihat lagi nilainya, dok ya. Biasanya akan Betul, dok. Waktu awal akan naik dulu ya. Betul. Kalau udah besar dosisnya akan turun juga. Kemudian ada pertanyaan soal yang sebenarnya kedua-duanya bisa jawab sih dengan dokter Dita juga. Kalau pasien ICU apa pasien COVID, dokter pengalaman dokter Ita pakai apa sedasinya, dok? Berarti ada yang bertanya kalau pasien COVID biasanya pakai sedasi apa? Ya, kalau memang pada awal kita memerlukan sedasi dalam, kita bisa gunakan kombinasi midazolam dan morfin atau dengan menggunakan dexmedetomidine yang jika dosisnya sangat berat bisa ditambah dengan pelumpuh otot, dok. Ya. Kemudian dokter Dita mungkin ada pendapat soal sedasi pada pasien COVID. Agak bingung soalnya ada dokter Ita dan dokter Dita. Ya, iya. Susah jadi. Pasien COVID itu agak unik ya, dok ya. Jadi ada yang memang bisa disedasi dengan tenang dengan dosis yang seperti pasien biasa, ICU biasa ya. Tapi lebih banyak menurut saya pasien yang dengan ventilasi mekanik itu yang agitasi ya, yang susah sekali untuk tidur, sehingga kalau saya bilang sih jarang sekali kita pakai sedasi hanya 2 macam pasien COVID. Bahkan kita berapa kali itu pasien bisa pakai jenis sedasi itu sampai 5 macam. Udah pakai propofol, pakai midazolam, pakai morfin atau pakai oxynorm, bahkan bisa ditambahkan ketamin, ditambahkan dexmedetomidine, terus tambah haloperidol lagi supaya pasiennya itu tidak gelisah seperti itu. Yang kita takutkan adalah cabut-cabut ETT ya, apalagi kalau pasiennya juga lagi kita rekrut langnya, seperti misalnya dalam posisi prone, atau misalnya pasiennya sedang menjalani CRRT nih, yang saya lihat ada pertanyaan bahwa pasien CRRT itu perlu nggak ditambahkan dexmedetomidine. Ya tergantung, kalau pasiennya cukup tenang dengan sedasi yang sudah ada standar, ya nggak perlu ditambahkan. Tapi kalau ternyata kita sepertinya memerlukan efek sedasi yang ada efek sedikit rate controlnya misalnya seperti itu, ya bisa kita tambahkan dengan dexmedetomidine. Cuman memang efek dexmedetomidine ini ada juga yang pertanyaan nih dokter Adri, bahwa kalau pada pasien AV block boleh nggak dikasih? Kalau saya sih terus terang saya nggak berani ngasih AV block pada dexmedetomidine pada AV block ya. AV blocknya harus diatasin dulu, baru kita berani memberikan dexmedetomidine begitu ya, dok ya. Oke, dok. Mungkin pollingnya udah selesai kali ya. Mungkin kita lihat hasilnya. Sudah. Nah, silakan dokter Ita. Gimana hasilnya, dok? Apakah kita lulus atau tidak? Jadi kalau pada consultation rata-rata respons pasien didapatkan dengan memberikan stimulasi nyeri, tidak taktil atau verbal ya biasanya. Harusnya begini, dok, untuk conscious sedation itu masih dalam level moderate sedation. Jadi harusnya cukup dengan rangsang taktil pasien sudah bisa berkomunikasi. Kalau sudah dengan nyeri sudah mulai deep sedation. Oke, 45%, kemudian nyeri akan berubah ya, saya rasa sebagian besar sudah bagus. Untuk conscious sedation, oke. Ini nilainya 2 ya, harusnya 2, jadi 52%. Kalau 5 udah deep sedation lagi. Coba selanjutnya, sudah ya, dok ya, ini aja. Baik. Bisa di scroll ke bawah, dok. Oh ya. Oke, yang termasuk metode continue monitoring, ya, KINOC ya, tentu saja KINOC ya. Kalau isolated forearm technique itu kita harus seringkali mengetes pasien, meminta pasien untuk mengangkat tangan. Kemudian level sedasi ditunjukkan pada alfa, karena suppression sudah terlalu dalam, bahkan itu electricity sudah tidak ada lagi aktivitas elektrik di otak. Terima kasih. Mungkin begitu, dokter Adri, masih kesempatannya. Belum unmute, dokter Adri.
Oh, belum. Sorry. Ternyata salah pencet. Jadi kita lanjut dulu. Ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Dita, tapi sebagian sudah dijawab sih. Kalau sebagian tadi ada yang bertanya kalau pakai NIV, pakai sedasi ya. Gimana, Dok? Kalau saya cenderung yang NIV memberikan sedasi, Dok. Kenapa? Pemakaian NIV itu jarang sekali sebenarnya pasien itu bisa tolerable di awal, toleransi ya. Apalagi NIV yang menggunakan mask, bukan yang pakai bubble gitu ya. Mungkin kalau yang pakai bubble, asal pasien yang nggak claustrophobic, mungkin lebih nyaman ya. Tapi rata-rata NIV itu yang non high flow nasal cannula ya. Even high flow nasal cannula pun juga kadang-kadang membutuhkan toleransi dulu pasiennya di awal gitu. Nah, pada saat pasien pemasangan di awal itu justru malah menurut saya sebaiknya diberikan sedasi yang justru tidak membuat pasien itu jadi depresi napas gitu ya, seperti itu. Menurunkan effort ya yang kita mau, karena kalau pasien-pasien yang lagi NIV itu kan kadang-kadang excessive effortnya di awal tinggi ya, seperti itu. Apalagi dia lagi mengadjust NIV itu. Nah, disitulah tempatnya kita memberikan sedasi yang baik supaya excessive effortnya itu turun dan memberikan waktu pada pasien untuk beradaptasi terhadap NIV-nya di awal paling 1-2 jam pertama, sehingga akhirnya pasiennya bisa akhirnya ketemu nyamannya memakai NIV itu, seperti itu. Dan kalau bisa sedasi yang dipilih itu justru tidak menghilangkan refleks airway ya, sehingga pasien itu tidak bisa batuk, tidak bisa menelan, efek-efek airway proteksinya juga hilang, seperti itu. Kalau bisa jangan dipakai yang obat-obat yang dosisnya terlalu tinggi untuk menekan refleks jalan napas seperti itu. Kalau saya cenderung memberikan sedasi untuk pemakaian NIV di awal. Ya, dari awal. Kepada Dokter Ita, Dokter Ita ada yang bertanya soal Konox nih. Kalau kita pakai multidose sedasi, propofol continue dengan Dex dan ajan atau dengan ajan inhalasi, berpengaruh terhadap hasil EEG atau penggunaan Konox nggak, Dok? Tadi kan kemarin sudah dibahas. Kalau dexmedetomidine gimana, Dok? Ya, kalau dexmedetomidine dia bisa merubah nilai dari indeks Konox itu, tapi sekitar 16 poin, Dok. Jadi 16 poin kalau 0 sampai 100 skalanya 16%. Kalau misalnya kita itu kan tiap level range-nya antara 20. Jadi kalau misalnya kita inginkan level sedasinya antara 60 sampai 80, ya kita bermain di level 60 misalnya. Atau misalnya kita ingin anestesi level, kita bisa bermain di nilai 40. Masih, Dok. Terima kasih, Dr. Dita. Untuk Dr. Dita, ada yang bertanya nih soal antiinflamasi dari dexmedetomidine. Mungkin dosis berapa ya, Dok? Apakah dinaikkan dosisnya efek antiinflamasi makin kuat? Gimana, Dok? Secara logikanya sih, kalau dosisnya makin tinggi berarti efek antiinflamasinya juga lebih tinggi ya. Dan itu memang sudah terbukti. Ada beberapa penelitian biomolekuler yang mengatakan bahwa beberapa reseptor inflamasi itu bisa diblok atau bahkan bisa turun, seperti bahkan di ginjal pun juga salah satu dexmedetomidine itu bisa mencegah beberapa reseptor yang menyebabkan inflamasi di ginjal, seperti itu misalnya, satunya seperti itu. Cuman dosisnya yang seperti tadi dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya itu sekitar antara 0,3 sampai 0,6. Mereka nggak bilang bahwa dosis lebih tinggi itu dari 0,6 itu bisa masih memiliki efek antiinflamasi seperti itu. Cuman yang perlu kita perhatikan itu tadi yang saya pernah mengalami juga di pasien saya, bahwa semakin dexmedetomidine itu dinaikkan dosisnya, lucunya ada beberapa pasien tertentu malah keluar semacam kayak febris gitu ya, seperti itu. Dan itu memang nggak semua pasien, tapi ya saya mengikuti yang sudah dilaporkan di case report tadi. Jadi kalau bisa pakai antara 0,2 sampai 0,4 saya rasa cukup ya, seperti itu. Toh juga untuk antiinflamasinya kan bisa pakai yang lain gitu loh kan. Nggak harus dari dexmedetomidine saja gitu. Dia cuma bisa membantu menambah modulasi dari inflamasi dari pasien. Oke, terima kasih Dokter Ita. Kembali lagi ke Dokter Ita. Dokter Ita, ada pertanyaan cukup menarik dari Dokter Adi Takwa. Perlu ada pemahaman kepada perawat ICU untuk pemberian analgetik sedasi, sehingga tidak hanya sekedar memberikan obat, tapi juga dilihat fluktuasinya ya, untuk menyesuaikan dosis. Mungkin Dokter Ita ada pengalaman untuk melihat fluktuasi berdasarkan parameter apa gitu, untuk misalkan analgetik kan
Nah, kalau objektif bisa pakai NOx mungkin atau enggak, saya mungkin ada masukan dari dokter. Dokter Adri sudah terbiasa dengan kita dan dokter Gita ya dok, sudah pasti sekarang. Jadi tentu saja kita bisa mengevaluasi menggunakan scoring yang sudah ada seperti Ramsay score dan yang lain-lain dok. Kalau untuk analgesianya dok, mungkin kadang-kadang kita bukan analgesia sebenarnya, noxious stimuli ya, terasa tidak enak gitu ya. Ya, mungkin bisa Wong-Baker scale dan fast scale ya dok ya. Ini dokter Gita ada tambahan dok? Kalau di ICU sih kita biasanya pakai behavior pain scale ya, kalau di ICU yang biasa gitu ya. Kita juga nggak rutin memakai Conox untuk pasien-pasien yang dengan ventilasi mekanik. Tapi seperti yang tadi saya perhatikan di pasien-pasien yang dipasang Conox itu, pasiennya tenang, tapi ya kalau dia level tergantung. Jadi kalau level consciousness-nya juga naik, noxiousnya juga meskipun kita rasa adekuat analgetiknya, tapi dia juga ikut naik juga kan, kelihatannya seperti itu. Jadi, tapi yang penting pasiennya secara clinically dia tenang gitu loh, kooperatif. Itu aja sih kalau saya sih ya. Jadi kombinasi antara scale dan monitoring itu sangat membantu seperti itu. Tapi jangan terlalu terpatok sama angka lah ya. Angka itu bisa berbeda. Jadi kayak ada pasien saya yang saya bilang tadi kok cukup 70-72 selama dia tenang dengan ventilasi mekanik nggak apa-apa gitu loh. Kalau saya lihat noxiousnya loh 80-90. Tapi pasiennya takikardi, bahkan bisa di winning, bahkan bisa ekstubasi di hari kelima gitu ya. Dokter Adri tuh pasien saya yang saya kirim dari rumah sakit RSUI itu kan. Menurut saya malah lebih bagus begitu gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak harus terlalu berpatokan dengan angka gitu loh. Lihat klinis pasiennya juga gitu. Saya juga ada pengalaman dok untuk Conox di ICU ya dok. Jadi saya terima konsulan, pasiennya memang RDS berat, ternyata gelombang EEG-nya udah flat gitu. Pasiennya sudah nggak ada. Nah ini menarik sekali kalau dapat ya kejutan-kejutan seperti itu dok. Iya. Bisa mendiagnosa juga ya. Iya dok. Nggak bangun-bangun, apakah dia nggak bangun atau dia sudah flat, itu elektriknya itu juga membuat kita membantu memutuskan prioritas terhadap penanganan pasien. Iya. Saya pernah pakai, tapi bukan Conox ya, yang merek lain. Untuk menentukan apakah pasien ini perlu ditracheostomi atau tidak. Jadi pasiennya buka mata, cuman level kesadarannya kok 60 terus padahal pasiennya udah nggak pakai sedasi gitu loh. Jadi akhirnya dengan monitoring dengan angka itulah kita bisa meyakinkan keluarganya bahwa untuk melakukan tracheostomi karena tanpa obat-obatan sedasi pasiennya level kesadarannya ya hanya mencapai angka di bawah normal. Waktu itu kita pernah kerjakan di ICU juga seperti itu. Jadi ya kadang-kadang bisa ada gunanya yang lain juga sih dok, seperti itu. Tapi memang dexmedetomidine ini harus hati-hati. Perawat beberapa kali menaruh sembarangan ya, bukan sembarangan ya, mereka mungkin nggak berniat sembarangan, mereka tahu dicampur-campur gitu ya, di line yang non sedasi gitu kan. Biasanya kalau vasoaktif udah sendiri. Nah di line sedasi pun selalu saya anjurkan ditaruh paling belakang. Kenapa? Kan kita kadang-kadang suka suruh bolus propofol, bolus midazolam, bolus morfin. Kebolus itu dexmedetomidine kalau ditaruh paling depan di line-nya. Jadi ada alangkah baiknya untuk diingatkan kepada perawat untuk ditaruh dexmedetomidine itu paling belakang justru supaya dia nggak terbolus oleh obat-obat yang lain seperti itu. Pengalaman saya berapa kali tuh waktu sebelum saya ketemu, ternyata posisi line juga menentukan insiden seperti itu. Ya dok. Pertanyaan untuk Dokter Dita ya. Dokter Dita ditanya, mungkin nggak dexmedetomidine untuk bisa mensubstitusi penggunaan morfin? Karena ada yang menganggap perlu menghindari penggunaan morfin. Mungkin nggak dok? Dexmedetomidine sih prinsipnya memang ada efek analgesinya, cuman memang kalau dibandingkan tidak akan sekuat, memang dia meskipun dia bekerja di alfa 2 juga ya, yang hampir sama dengan reseptor morfin juga ya, tapi dia memang tidak efek analgesinya tidak sekuat morfin pasti gitu ya. Tapi kalau untuk mengurangi dosis opioid, iya. Tapi kalau mensubstitusi, mungkin kita harus pakai dosis yang lebih tinggi, atau kalau misalnya kita tidak berani pakai dosis yang lebih tinggi, ya kita kasih analgetik yang lain gitu loh. Saya juga nggak terlalu suka opioid dosis tinggi. Kenapa? Selain efeknya pasiennya juga
efek kesadarannya juga kurang bagus ya pada saat kita mau membangunkan, efek dari imunoparalisisnya dalam jangka waktu lama, dan yang paling sering itu adalah efek residunya ya, ileusnya itu yang saya paling nggak suka dari opioid dalam jangka waktu lama ya, dengan dosis yang tinggi. Itu yang sebisa mungkin saya hindari. Jadi kalau bisa morfin atau oksinorom setengah dosis dikombinasi dengan dexmedetomidine, itu menurut saya lebih bagus. Tapi kalau misalnya emang dia betul-betul nggak toleransi dengan opioid, ya kita tambahkan dexmedetomidine dengan dosis yang sesuai dan ditambahkan dengan modalitas analgetik yang lain udah pasti. Gitu. Ya dok. Ada pertanyaan yang menarik berlaku untuk kudanya kayaknya. Pengalaman dokter penggunaan pada pasien pediatrik. Ya, kita mulai dulu dari monitoring kedalaman sedasi atau kedalaman anestesi. Dokter Ita mungkin ada pengalaman dengan pasien pediatrik mungkin dok? Ya, untuk pediatrik terus terang saya belum ya, karena belum ada elektrodenya, karena pediatrik khusus. Tapi beberapa report menganjurkan untuk penggunaan konok pada pediatrik, terutama pediatrik lebih mudah terjadi awareness, bisa sampai 10 kali lipat. Penggunaan dexmedetomidine sih di pasien populasi pediatrik sih udah mulai dipakai ya Dokter Adri, tapi saya terus terang ya hanya sebatas. Konox atau dex dok? Mohon maaf dok. Konox ya? Oh bukan dex ya? Konox atau dex? Dua-duanya dok. Dan dokter Dita jadi Konox, dokter Dita jadi dex lah. Sekalian. Dexmedetomidine mulai dipakai di populasi pediatrik ya. Jadi begitu dinilai aman di populasi dewasa, biasanya pediatrik akhirnya mulai memakai juga gitu. Tapi kalau dibilang dari pengalaman, saya nggak memegang pasien pediatrik. Jadi hanya berdasarkan report jurnal saja saya baca mulai bisa dipakai untuk pasien-pasien anak ya pediatrik seperti itu. Mulai dipakai di PICU gitu seperti itu. Mungkin Dokter Adri bisa menambahkan? Enggak. Saya nggak punya banyak pengalaman soalnya di pediatrik. Saya nggak pegang pediatrik. Punya dok untuk dexmedetomidine pada pasien posok bedah jantung kongenital itu sangat membantu, sangat membantu untuk shorten mechanical ventilatornya juga banyak bermanfaat. Tapi pasti kombinasi kan ya dok ya, nggak mungkin single kan? Iya. Untuk kita berikan tambah nanti di fentanyl dok. Ya. Oke. Tapi jauh lebih baik dibandingkan dulu kita belum pakai. Iya. Ada pertanyaan agak susah sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan para pembicara bisa memberikan pengalaman mereka. Kan propofol punya efek hipotensi, dexmedetomidine punya efek bradikardi. Ada nggak kombinasi yang baik dengan dosis berapa biasanya? Mungkin Dokter Dita mungkin? Sebenarnya tiap obat anestesi itu punya kelebihan kekurangannya ya. Kalau misalnya kita memang pasien itu memang memerlukan propofol dan dexmedetomidine, pertama kita berikan secara kombinasi sehingga bisa menurunkan kebutuhan dosis salah satunya sehingga mengurangi efeknya. Itu yang saya anjurkan. Kalau misalnya kita takut efek bradikardinya ya kita titrasi kebutuhan dexmedetomidine-nya jangan terlalu tinggi gitu ya. Kan dianjurin antara 0,2 sampai 0,7 ya, di range itulah gitu sampai pasiennya kita nilai tenang. Propofol juga begitu kan. Kita titrasi, kalau pasiennya pun memang membutuhkan propofol yang dosisnya agak tinggi kan kita bisa pakai obat lain seperti vasoaktif, seperti pemasangan dobutamin, seperti pemasangan vasoaktif, vasopresor gitu ya. Selama memang pasien itu memang membutuhkan kedua obat itu gitu loh kita pasang. Tapi kalau misalnya pasien itu nggak membutuhkan lagi ya tinggal kita turunkan terus kita stop seperti itu. Itu sih kalau dari saya, Dokter Adri. Kecuali pasien septic shock berat yang udah nggak topangannya udah tinggi banget, mungkin ya di stop aja semua sedasi kali ya. Kalau udah parah banget seperti itu. Ketamin bagaimana dok? Ada tempat nggak untuk septic shock ini dok? Kita pernah sih ya Dokter Adri ya, berapa kali pakai ketamin. Memang lebih stabil sih, pasiennya juga lebih tenang. Tapi efek liurnya ya yang saya nggak begitu suka ya. Apalagi kalau ketamin ditambah propofol tuh, nggak tahu kenapa air liurnya tuh banyak banget ya seperti itu. Even dikasih dex juga saya rasa juga dex kan dosisnya nggak tinggi amat ya, biasanya kita pakai juga nggak mengurangi juga sih seperti waktu itu. Cuman ada beberapa pasien yang memang akhirnya kita berikan ketamin sih supaya pasiennya itu bisa tidur dan
lebih tenang dengan dosis sedasi yang lain, tidak perlu dinaikkan lagi, seperti itu dok. Seperti pasien luka bakar juga tuh mungkin ada tempatnya juga tuh untuk diberikan drip ketamin ya, tapi nggak single, jadi dikombinasi seperti itu dok, dengan Dex atau dengan Propofol. Kira-kira kalau kita berikan sulfasatropin ada manfaatnya nggak ya dok? Saya pernah memberikan sedasi itu dengan ketamin 8 jam itu tidak produksi untuk liurnya, hipersekresi tidak terjadi dok. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya di ICU ya lumayan juga kalau pasien disuntik kanan kiri seperti kasus-kasus eklamsi ya. Mungkin meningkatkan resiko infeksi juga dok. Maksud dokter ketaminnya di IM gitu dok? Bukan, sulfasatropin dok di IM untuk mencegah hipersalivasi. Cuman memang ada resiko hemodinamik ya dok. Waktu itu sih waktu pengalaman saya, cuman ini hanya masih 1 dok. Itu tidak menimbulkan takikardi pada pasien tersebut. Kalau itu ya. Saya lebih concern ke arah liurnya sih sebenarnya dok, apalagi kalau kita prone gitu ya, pasiennya langsung keluar. Soalnya saya melihat juga Propofol tuh bisa bikin liur tuh juga jadi banyak gitu loh, kalau pasien yang pakai prolong infusion Propofol tuh ya, apalagi kalau yang total intravena tuh, liurnya tuh banyak banget loh dok, dibandingkan dengan yang pakai inhalasi. Inhalasi kan bikin kering tuh kalau di anestesi kan, tapi kalau pakai total intravena tuh yang saya perhatiin tuh, liurnya tuh bisa banyak gitu, dan termasuk juga pasien COVID gitu ya. Pasien COVID kan dalam ETT-nya kan kering, tapi berapa kali tuh perawat selalu bilang bahwa liurnya banyak gitu. Salah satunya itu kali ya hipersalivasinya salah satu. Kalau pemberian sulfasatropin pernah sih saya kerjakan di ICU hanya untuk mengurangi liur, tapi nggak sering. Sayangnya kita nggak punya glikopirolat sih ya yang bisa menurunkan sekresi dan tapi tidak menyebabkan takikardi. Dex termasuk salah satu obat yang dipilih untuk menurunkan sekresi ya. Dia selain dia ada efek analgesinya, ada efek sedasinya, dia bisa menurunkan insiden hipersalivasinya juga kalau diberikan dexmedetomidine juga. Sepertinya itu sih. Jadi boleh-boleh aja sih kalau kombinasi ketamin sama dexmedetomidine dengan propofol. I think sedation is the art ya. Menurut saya seperti itu dok. Mungkin Dr. Adri bisa ikut menambahkan? Enggak. Soal pemakaian ketamin dok. Cuman punya pengalaman juga pakai ketamin IM. Bukan ketamin, SAIM. Memang kita pakai sih kalau liurnya banyak banget. Iya, kalau udah bingung nggak bisa ngurangin, kita pakai IM 3 kali 0,25 IM. Ya lumayan kurang tapi nggak hilang-hilang banget sih sebetulnya. Tapi takikardia itu nggak terlalu muncul ya kalau IM itu. Jadi lumayan sih. Mungkin dosis yang memang nggak ada tilik profil ya, untuk SA-nya. Kalau kita pakai 0,5 mungkin takikardinya akan memang lebih kecil sih memang kita pakainya. Oke, saya rasa semua pertanyaan sudah dijawab ya. Lumayan banyak pertanyaan. 14 kalau nggak salah ya. Sebagian sudah dijawab live dan dijawab diketik juga oleh Dr. Ita. Kayak udah selesai diskusi kita, belum ada pertanyaan lagi. Iya, Dokter Ita, waktu Dokter Ita presentasi udah jawab semua, saya juga bingung nyari pertanyaan. Saya nggak sempat menjadinya. Saya nggak sempat selesai presentasi langsung suruh saya jawab. Terima kasih kepada Dokter Gun nanya nih, Dokter Gun. Dokter Gun nanya, apakah Dex mempunyai efek hipotensi? Ya, punya dok, punya Dokter Gunawan. Efek hipotensi dan efek bradikardi, terutama apabila diberikan loading dose. Dan bila diberikan maintenance-nya dalam dosis yang cukup besar ya, di atas 0,5 ke atas tuh iya, bisa mulai keluar tuh efek bradikardinya dan lama-lama efek hipotensinya juga keluar. Seperti itu dok, ada dok. Ya, jadi mudah-mudahan terjawab ya dokter. Ini guru saya juga deh, Dokter Gunawan. Guru kita semua. Itu pertanyaan terakhir ya kayaknya. Iya, tidak ada pertanyaan lagi di bawah ini. Oke, kita selesai ya diskusi Q&A, selesai untuk pembahasan monitoring anestesi dan obat sedasi dexmedetomidine. Terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Ita. Saya baru tahu kalau namanya dipanggilnya Dr. Ita belakangan. Saya dari tadi panggilnya Dr. Sri Puspita Sari terus. Jadi Dr. Ita dan Dr. Dita. Jadi terima kasih kepada dua pembicara yang hebat dan memberikan pengalaman yang banyak ya.
baik COVID dan non-COVID. Mudah-mudahan bisa menambah penguatan kita dan bisa memperbaiki praktek kita dalam anestesia dan sedasi baik di OK maupun di ICU. Saya tutup dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih kepada kedua pembicara dan semua peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa melakukan sedasi atau anestesi dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Krisa ya. Ya. Makasih Dokter Adri juga udah menjadi moderator, sangat baik semuanya dijawab pertanyaannya. Terima kasih Dokter Ita dan Dokter Dita, namanya dua-duanya mirip. Terima kasih Dok sudah bersedia hadir. Semoga sehat terus, mudah-mudahan nanti sometime ya kita bisa bertemu lagi di acara offline, bisa ikut Indo Anestesia lagi, siapa tahu tahun depan bisa offline. Terus dari itu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Fresenius KB, sponsor pada sesi kali ini. Acara selanjutnya seperti biasa kita jam 3 ada music break. Mudah-mudahan kali ini technical issue-nya sudah dipecahkan, kayaknya sudah. Terus saya untuk mengingatkan juga untuk peserta atau teman-teman yang di Indonesia bahwa kita masih ada 3 giveaway untuk 3 peserta beruntung yang rajin bertanya, terus ikut acara dari awal tadi pagi sampai nanti sore. Nanti pengumumannya akan kita adakan pukul 6 sore setelah sesi terakhir. Baik, terima kasih Dr. Adri, Dr. Dita, sehat terus Dok. Dr. Dita, Dr. Ita, Dr. Terima Adri. kasih Dr. Edi, sehat terus Dok. Ya, sehat terus ya, terima kasih. Ya, Dr. Ita, terima kasih. Krisya, Dr. Adri, sampai ketemu. Ya, Dr. Susilo, terima kasih.